Waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kuliah kita, akan melanjutkan kajian kita, thalabul ilmu kita. Pada malam ini pertemuan yang kedua kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, sangat urgent sekali, terutama bagi keluarga muslim, ya, harus mempelajari teori-teori dalam parenting Islami, dalam tahapan-tahapan dalam pendidikan keluarga Islami agar kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, agar anak-anak kita menjadi anak soleh solehah dan juga istri dan keluarga kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah pada mata kuliah parenting Islami ini kita akan mulai kajian perdana, kita akan membahas tentang pernikahan. Kenapa pernikahan? Karena pernikahan ini adalah pertama yang menjadi sebab bagaimana selanjutnya. Ya, ketika kita bisa memilih dengan sukses, dengan sesuai tuntunan Islami, maka insya Allah kedepannya akan semakin mudah. Ya, tahapan-tahapannya akan semakin ringan, gitu. Maka terutama yang belum menikah ataupun yang sudah menikah atau yang akan memiliki mantu semuanya, maka ini adalah nasihat-nasihat, masukan-masukan bagi kita semuanya agar kita memiliki mantu atau memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Nah, dalam pernikahan ini insya Allah kita akan membahas 3 tema. Yang pertama berkaitan dengan pernikahan yang ideal, ya, pernikahan yang ideal. Nah, dalam pembahasan ini kita akan memiliki 3 pembahasan utama. Yang pertama adalah pernikahan sebagai fitrah manusia, kemudian pernikahan sebagai kemaslahatan sosial, ya. Yang ketiga adalah pernikahan berdasarkan pilihan. Inilah 3 sub tema yang akan kita bahas pada malam hari ini insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama pernikahan sebagai fitrah, ya. Agama Islam ini sangat mendukung sekali pernikahan, bahkan mendorong para pemeluknya untuk menikah, ya. Dan agama Islam ini tidak mencintai kerahiban atau tidak menyukai hidup membujang, hidup tanpa pasangan, ya, yang karena ditakutkan akan terjadi hal-hal yang membahayakan. Nah, Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa beliau berkata, innallaha qad abdalana birrahbaniyah al-hanifiyata as-samhah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan, ya,
cara kependetaan ya. Pendeta itu tidak nikah, hidupnya membujang. Karena tujuannya fokus untuk beribadah. Nah, justru dalam Islam cara beribadah tidak dengan cara membujang, dengan cara tidak menikah. Justru malah ketika dia tidak menikah malah berbahaya terhadap agamanya. Karena menyisihi fitrah manusia. Fitrah manusia justru apa? Suka dengan butuh dengan pernikahan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengganti cara hidup kerahiban dengan cara hidup menikah, di mana menikah ini adalah fitrah manusia, fitrah yang lurus. Ya, orang rata-rata hampir semua manusia yang memiliki fitrah ingin menikah. Karena agama Islam memang sesuai dengan fitrah manusia, sejalan. Kemudian di dalam sebuah hadis juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mangkana musiron li'an yangkiha falam yangkih falaisa minni." Barang siapa yang mampu untuk menikah, tetapi dia tidak mau menikah, enggan untuk menikah, malas untuk menikah, falaisa minni, maka bukanlah dia dari golonganku. Ya, ini adalah ancaman keras dari Rasulullah SAW. Ya, dia bisa menikah, bahkan kalau tidak menikah berbahaya, ya, akan mungkin terjatuh dalam perbuatan zina atau terjatuh dalam perbuatan-perbuatan tercela. Maka lebih baik justru dia adalah menikah. Walaupun ada ya di antara para ulama yang memang tidak menikah seperti Al-Imam An-Nawawi, ya, Al-Imam Abu Yusuf dan seterusnya, tetapi mereka punya alasan yang kuat ya. Mereka itu tidak menikah memang mereka memiliki kekuatan untuk bisa menjaga diri dari hal-hal yang tercela. Selain itu juga karena memang mereka sudah terlalu cinta dengan ilmu. Ya, cinta dengan ilmu sehingga tidak doyan lagi dengan menikah. Seluruh waktunya dihabiskan untuk ilmu karena kecintaan mereka terhadap ilmu. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa." Maka hadapkanlah wajahmu terhadap wajahmu dengan lurus kepada Islam. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Sesuai fitrah Allah. Fitrah itu. Jadi agama Islam ini sesuai dengan fitrah. Ya, makanya kewajiban-kewajibannya, larangan-larangannya, ya, aturan-aturan di dalam Islam ini ringan dijalankan. Ad-dinu yusrun. Agama itu sangat ringan, mudah, ya. Walan yusyadad dina illa ghalabah. Tidak ada yang ingin mengalahkan agama kecuali dia dikalahkan oleh agama. Ya, jadi santai aja kita menghadapi agama atau kita menjalankan agama santai saja, sesuai fitrah saja asalkan ya kita menjaga dari perkara-perkara yang dilarang. Insya Allah aman ya sampai hari kiamat. Insya Allah masuk surga seperti itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada penggantian terhadap atau perubahan terhadap ciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang kokoh, agama yang lurus. Agama Islam itu agama yang lurus, tidak bengkok. Ya, agama yang Allah turunkan kepada kita semuanya. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Tapi banyak manusia yang tidak tahu. Nah, inilah berkaitan dengan pernikahan sebagai fitrah. Jadi fitrah manusia memang butuh terhadap menikah, butuh terhadap pasangan, ya, agar kehidupannya lebih stabil, kehidupannya lebih ringan untuk dijalani. Kemudian yang kedua, pernikahan sebagai kemaslahatan sosial, ya. Pernikahan selain sebagai fitrah dan kebutuhan manusia, ternyata juga memiliki manfaat-manfaat, memiliki maslahat-maslahat kegunaan untuk manusia. Ya, karena Allah tidak mungkin mensyariatkan sesuatu, memerintahkan sesuatu kecuali di sana banyak manfaatnya. Dan tidak mungkin Allah melarang sesuatu kecuali memang di sana banyak madorotnya, banyak bahayanya, ya, kerugiannya, gitu. Yang pertama, kemaslahatan sosial dari menikah itu menjaga kelangsungan hidup manusia. Ya, ini sudah jelas. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini ya agar terus berkembang dan berkembang, dari mulai Nabi Adam dan Siti Hawa cuma 2 orang, kemudian
menikah kemudian beranak pinak sampai sekarang jumlahnya miliaran. Ya, dan ini memang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menciptakan naluri ya, rasa cinta antara laki-laki dan perempuan ya, yang Allah ciptakan itu ya menjadikan manusia kemudian menikah, berhubungan badan dan kemudian berkembang biak ya. Agar manusia meramaikan bumi ini, mengatur atau mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya ya. Bukan untuk dirusak tetapi untuk dijaga, dilestarikan begitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada." Dan Allah menjadikan bagi kalian dari diri kalian pasangan-pasangan ya. Allah jadikan pasangan-pasangan dari jenis manusia ya. Allah memasang-masangkan kalian dengan manusia, bukan dengan jin, bukan dengan binatang. Ini merupakan apa? Fitrah manusia ya, cintanya dengan sesama manusia, menikahnya dengan sesama manusia, bukan dengan bangsa lain seperti itu. Ya. Kemudian Allah juga berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menjadikan kalian, yang menciptakan kalian dari satu jiwa ya, dari Nabi Adam kemudian Siti Hawa, berkembang biak ya, sehingga apa, menyebar di seluruh muka bumi ini, sehingga bumi ini dilestarikan seperti itu. Itulah tujuannya. Jadi manfaat dari pernikahan itu yang pertama adalah melindungi kelangsungan hidup manusia agar selalu utuh, selalu lestari, selalu ada. Kemudian yang kedua adalah menjaga nasab. Ya, dengan disyariatkannya pernikahan, nasab terjaga. Ya, seorang anak diketahui siapa orang tuanya, siapa bapaknya. Coba bayangkan kalau tidak ada pernikahan ya, satu wanita kemudian digauli oleh banyak laki-laki sehingga tidak diketahui siapa bapaknya. Ya, ini sehingga nasab tidak terjaga. Dan orang itu akan bangga dengan nasabnya ya. Ketika dia jelas siapa bapaknya, siapa ibunya, dia tidak malu ya. Di masyarakat kok dia tidak jelas siapa bapaknya, itu kan malu akhirnya gitu kan. Seperti fenomena di masyarakat, banyak anak-anak yang lahir tidak memiliki ayah. Ini kan salah satu penyebab banyak anak-anak atau remaja-remaja yang memiliki moral yang tidak baik. Salah satu sebabnya adalah karena memang mereka broken home ya, tidak memiliki ayah ya, ayahnya tidak tanggung jawab ya, dan seterusnya. Maka adanya nasab yang terjaga, orang tuanya jelas, ibunya jelas ya, sehingga anak ini terlindungi ya. Ketika nanti dia menikah lagi juga sudah jelas binnya siapa. Itu sangat penting sekali, makanya ada yang namanya nikah. Kemudian yang ketiga, melindungi masyarakat dari kerusakan moral. Ya, dengan adanya menikah ini maka para remaja atau para remaji masyarakat ini akan menjaga diri dari perzinaan. Ya, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela gitu. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki istri, sudah memiliki pasangan, sudah memiliki suami, ya, sehingga kebutuhan seksualnya tersalurkan gitu. Berbeda kalau orang itu dia tidak punya pasangan ya, tidak ada tempat untuk menyalurkan seksualnya itu, sehingga akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat. Sehingga kita banyak sering mendengar di berita-berita ada yang mencabuli anak di bawah usia ya, atau terjadi pelecehan seksual dan lain sebagainya. Itu tidak lain adalah karena mungkin mereka tidak mendapatkan tempat untuk menyalurkan itu ataupun tidak puas dengan pasangannya. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa inna shaum lahu wija. Wahai para remaja, para pemuda, barang siapa yang sanggup untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu bisa menjaga pandangan,
lebih menjaga terhadap farji atau kemaluan. Kalau tidak sanggup maka berpuasalah, karena berpuasa bisa menjadi perisai, ya, akan menurunkan syahwatnya sehingga menjaga dari perbuatan yang tercela itu. Kemudian yang keempat, bisa melindungi masyarakat dari berbagai macam penyakit, ya. Dengan menikah orang juga terjaga dari penyakit-penyakit penyakit-penyakit apa itu virus, ya, atau free sex itu, ya. Sehingga tidak ada penyakit-penyakit yang ditimbulkan, ya. Dengan menikah maka dengan dia, dengan siapa, dengan wanita tertentu ada pernikahan, maka mungkin, ya, seseorang bisa berhubungan dengan siapa saja, sehingga mungkin, ya, akan tidak semuanya orang itu maka Islam mensyariatkan menikah ini. Ini hikmahnya sangat besar untuk menjaga dari penyakit. Kemudian yang kelima, ketentraman jiwa dan rohani. Dengan menikah otomatis orang akan lebih tenang, lebih tentram hidupnya, lebih bahagia gitu, ya. Ketika dia bekerja sepanjang hari, ya, merasa capek, penat, pusing, galau dan sebagainya, kemudian pulang ke rumah bertemu dengan pasangannya, bertemu dengan anak-anaknya, hilang semua kepenatan itu. Ya, hilang semua capeknya karena bahagia melihat keluarganya ini, ya. Dan memang benar, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda Allah, Allah menciptakan, ya, dari diri kalian pasangan-pasangan agar kalian merasa tenang, ya. Kalian cinta, ada rasa cinta antar keluarga, ada rasa kasih sayang, ya. Sesungguhnya pada hal demikian ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir, gitu, ya. Kita lihat masyarakat akan semakin tertata, akan semakin tentram, tenang, aman, bahagia ketika setiap keluarga itu, ya, hidup bahagia, ya. Ketika orang memiliki keluarga masing-masing dan menjaga dengan baik, begitu. Tapi kalau di masyarakat, ya, orang tidak berkeluarga, kumpul kebo, begitu, ya, sehingga mudah terjadi orang tidak mendapatkan ketenangan batin, gitu. Kemudian yang keenam, kerjasama suami dan istri dalam membangun keluarga dan pendidikan anak. Ketika menikah otomatis suami dan istri harus bekerja sama, ya. Suami dan istri harus berpikir bagaimana, ya, untuk mencapai kebahagiaan, bagaimana menciptakan anak-anak yang soleh dan soleha. Akan timbul tanggung jawab, suami bertanggung jawab terhadap istrinya dan anak-anaknya, ya. Istri pun bertanggung jawab terhadap anaknya dan juga kepada suaminya, melayani suaminya. Anak juga bertanggung jawab, ya, dia menjadi anak yang soleh, anak yang soleha, berbakti kepada orang tuanya, sehingga akan tercipta keluarga yang harmonis. Gitu. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah menumbuhkan naluri kebakan dan keibuan, ya. Orang itu kalau menikah biasanya sikapnya akan berubah, akan semakin dewasa, ya. Dia berbeda ketika sebelum menikah. Mungkin ketika sebelum menikah dia tidak mandiri, ya, masih kekanak-kanakan, ya, karena dia hidup sendiri, yang dipikirkan hanya sendiri saja, mungkin mudah bergantung kepada orang tua. Nah, ketika sudah menikah dia malu dong minta kepada orang tua, ya. Dia mulai tumbuh ada tanggung jawab, sifat kebapaan atau keibuan, gitu. Nah, ini dengan menikah ini akan mendidik, ya, masyarakat menjadi semakin dewasa, ya, menyikapi segala permasalahan kehidupan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Mastafadal mu'min ba'da taqwallah khairan lahu min zaujatin sholihah." Ya, tidak ada sesuatu yang lebih baik yang didapatkan, yang berguna bagi seorang mukmin setelah takwa kepada Allah selain istri yang soleha atau suami yang soleh, yang menaatinya, ya, ketika dia perintah, yang menyenangkan ketika dipandang, ya. Nah, inilah hal yang paling terbaik yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita setelah takwa kepada Allah adalah pasangan yang solehah atau soleh. Kemudian di dalam sebuah hadis Rasulullah juga bersabda, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu solihah. Dunia itu adalah kesenangan. Ya, dunia itu banyak kesenangannya, tetapi yang paling menyenangkan adalah istri yang solehah.
Nah, ini berkaitan dengan pernikahan sebagai kemaslahatan sosial. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah mensyariatkan sesuatu kecuali di sana banyak maslahat dan manfaat-manfaat yang akan kembali lagi kepada manusia sendiri ketika menjalankannya. Kemudian berikutnya pernikahan berdasarkan pilihan. Ya, di dalam Islam ya kita tidak dipaksa untuk menikah dengan seseorang. Ya, kita diberikan pilihan, kita diberikan akal, ya kita diberikan hati, naluri agar kita memilih sesuai dengan hati kita dan akal pikiran kita. Gitu ya. Ketika kita sudah memilih, maka kita harus bertanggung jawab. Ya, kita harus komitmen dengan janji kita. Ya, nah, maka sebelum kita menikah, di sanalah kita boleh silakan memilih ya melihat-lihat siapa yang akan kita nikah. Setelah sudah menikah maka sudah tidak boleh memilih lagi. Makanya harus matang sebelum menikah untuk memilih satu dari pasangan kita. Nah, di dalam Islam memberikan panduan bagaimana cara memilih yang terbaik. Ya, apa pertimbangan terbaik ketika kita memilih calon pasangan hidup kita. Ya, maka yang terbaik ketika kita ingin memilih pasangan kita adalah dilihat dari agamanya. Ya, fondasi agama inilah yang paling penting. Ya, kondisi agamanya. Nah, karena memang Allah Subhanahu agama ini tidak melihat kepada fisik. Agama Islam ini tidak melihat kepada fisik. Ya, secantik apapun, sekaya atau seganteng apapun, tetapi kalau agamanya nol, Allah tidak memandang. Ya, sebagaimana di dalam sebuah hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan tubuh kalian, ya, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian. Maka yang menjadi pertimbangan, ya, yang paling menjadi pertimbangan kuat adalah agamanya. Tetapi bukan berarti tidak boleh menikah dengan yang cantik atau yang ganteng. Boleh, silakan ya, bahkan dianjurkan. Menikah dengan yang kaya, boleh ya, bahkan dianjurkan. Menikah dengan yang keturunannya baik, boleh, justru malah dianjurkan. Tetapi jangan sampai agama dilepaskan atau agama tidak menjadi pertimbangan. Ya, agama harus menjadi pertimbangan utama gitu. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu biasanya dinikah karena 4 perkara. 5 liha karena hartanya, wali hasabiha dan karena keturunannya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali diniha dan karena agamanya. Fatbar bidatitin taribat yadak. Maka pilihlah ya agama, artinya jadikanlah agama pertimbangan yang paling kuat. Taribat yadak, maka kamu akan beruntung. Maka kamu akan beruntung. Kemudian dalam sebuah hadis juga diriwayatkan, man tazawwaja imra'atan li'izziha lam yazidhullahu illa dzullan. Barang siapa yang menikahi wanita karena kemuliaannya, karena dia anak raja, karena dia anak ulama, ya, maka tidaklah bertambah kecuali bertambah hina, ya. Wa man tazawwajaha limaliha lam yazidhullahu illa faqran. Barang siapa yang menikahi wanita karena kekayaannya, maka tidaklah bertambah bagi dia kecuali makin miskin, makin tamak, ya. Wa man tazawwajaha li hasabiha lam yazidhullahu illa dana'atan. Barang siapa yang menikahi wanita karena keturunannya, maka tidaklah bertambah kecuali kehinaannya, kerendahannya. Wa man tazawwaja imra'atan lam yurid biha illa an yaghudda basarahu wa yuhassina farjahu aw yasila rahimah barakallahu fiha wa barak laha fiha. Barang siapa yang menikahi wanita, tidaklah dia menginginkan kecuali ingin menjaga pandangan, ingin menjaga farji atau kemaluannya, atau ingin menyambung silaturahmi, ya, semakin banyak keluarga semakin banyak kebaikan dengan silaturahmi itu, maka Allah akan memberkahi kepada dia, ya, dia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka
kita harus memperhatikan agama ya dari calon suami, calon istri atau calon mantu kita ya. Dalam sebuah hadis pun Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqah fazawwiju." Jika datang kepada kalian seseorang melamar ya yang kamu ya suka dengan agamanya, kamu puas dengan agamanya, orangnya baik, akhlaknya baik, pengetahuan agamanya baik ya, ucapannya, perbuatannya juga baik, maka tidak ada alasan untuk menolak. Ya nikahilah dia, nikahkanlah dia dengan anak kita gitu. Illa taf'alu takun fitnatan fil ardi wa fasadun arid. Jika tidak kamu lakukan maka akan menjadi fitnah yang besar gitu ya. Kalau masyarakat sudah bergeser ya cara pandangnya, yang dilihat bukan agamanya tetapi mungkin pekerjaannya, hartanya, keturunannya, jabatannya ya, maka akan terjadi fitnah atau bencana di masyarakat ya. Akan terjadi banyak kerusakan-kerusakan di masyarakat, keluarga yang hancur ya, keluarga yang banyak bercerai, anak-anak yang terlantar ya, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Itu tidak lain adalah karena dari mulai memilih pasangannya yang tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan agama. Kemudian yang kedua, memilih pasangan berdasarkan keturunan dan kemuliaan. Ini memang yang menjadi pertimbangan utama adalah agama, tetapi tidak salah kalau bahkan dianjurkan juga untuk memilih yang keturunannya baik, gitu ya. Yang keturunannya memang keturunan ulama sumpama, atau keturunan orang yang soleh atau solehah gitu. Karena memang manusia itu dikatakan kata Rasulullah itu seperti barang tambang ya, semakin baik maka semakin baik. Annasu ma'adinu fil khair wasyarr, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Ya, manusia itu ibarat logam dalam kebaikan dan keburukan. Orang yang paling baik di masa jahiliyah juga dia yang paling baik ketika di masa Islam apabila mereka berilmu. Ya, artinya orang kafir pun ya mereka pun ya berbeda-beda berbeda-beda apa namanya keturunan ya. Ada yang keturunan baik, ada keturunan buruk. Ya, ketika mereka masuk Islam maka ya kalau memang asalnya memang orang yang baik, orang yang terpandang keturunan keturunan raja, maka kalau dia masuk Islam dan baik Islamnya, berilmu, maka akan menjadi pimpinan, akan menjadi orang terpandang juga gitu. Ya. Nah, maka melihat orang tuanya, melihat kakeknya atau melihat keluarganya, apakah keluarga yang religius, keluarga yang berilmu, keluarga yang baik, itu sangat penting sekali. Dalam sebuah hadis Rasulullah juga mewanti-wanti wa iyyakum wa khadra'id diman. Qalu wa ma khadra'ud diman ya Rasulullah? Qala al mar'atul hasna fil mambatis su. Ya. Hati-hatilah kalian, jauhilah kalian wanita yang khadra ad-diman. Apa itu khadra ad-diman kata para sahabat? Yaitu wanita yang cantik tetapi tumbuh dari keluarga yang buruk. Ya, wanitanya cantik ya, tetapi keluarganya buruk ya. Mungkin keluarganya broken home ya, atau keluarganya ya tidak sholat ya, tidak mengindahkan syariat dan seterusnya. Hati-hati dengan wanita yang seperti itu gitu ya. Ya. Kemudian juga Rasulullah menganjurkan agar menikah dengan yang sekufu ya, dengan yang sepantar gitu. Takhayyaru linutafikum wa ankihul akifah. Pilih-pilihlah untuk air mani kalian. Air mani kalian akan dibuahi di mana, pilih-pilihlah. Harus pada wanita yang baik, yang religius, yang solehah, dan nikahilah wanita-wanita yang sekufu. Ya. Kemudian takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas. Pilihlah, seleksilah kalian untuk air mani kalian karena sesungguhnya keturunan itu sangat kuat sekali pengaruhnya. Ya, apalagi wanita ya. Semua kita orang yang ulama seumpama ya,
ternyata yang wanita yang dinikahi semua ya wanita yang hanya cantiknya saja, sedangkan dari sisi yang lain buruk semuanya. Ini berbahaya, bisa jadi nanti anaknya itu seperti ibunya, bukan seperti ayahnya. Ya, karena ibu itu biasanya lebih dominan. Kemudian yang ketiga, memilih orang yang jauh hubungan kekerabatan. Kalau bisa menikah dengan yang jauh kekerabatan, jangan menikah dengan orang yang masih satu satu nasab atau satu rahim ya, dengan sepupu seumpama. Walaupun dibolehkan ya, tetapi kurang kurang dianjurkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tankihul qarabata fa innal walada yukhlaqu dawiyan. Wa qauluhu i'taribu wa la tadhu. Janganlah kalian menikahi kaum kerabat sebab akan dapat menurunkan anak yang lemah jasmani dan akalnya. Nah, ini jasmani dan akalnya. Ightaribu wala tadwu, carilah orang atau oleh kalian wanita-wanita yang asing, wanita-wanita yang jauh kekerabatannya. Jangan wanita-wanita yang dekat itu, karena tidak baik untuk jasmani dan akalnya. Ini hikmahnya. Ya. Maka kalau bisa menikah dengan orang yang memang kalau bisa yang jauh kekerabatannya, kalau bisa jauh mungkin berbeda sukunya, berbeda provinsinya, berbeda gitu ya. Nah, itu akan lebih mungkin akan lebih baik. Kemudian yang keempat, lebih mengutamakan yang gadis. Utamakan menikah dengan yang gadis gitu. Karena dalam sebuah hadis ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil abkar fa innahunna a'dzabu afwahan wa antaqu arhaman wa ardo bil yasir." Ya, nikahilah dengan para gadis-gadis ya, bukan janda. Fa innahunna a'dzabu, karena sesungguhnya gadis itu lebih manis pembicaraannya ya, lebih manis pembicaraannya dan lebih banyak melahirkan anak-anak serta lebih ridho dengan sesuatu yang sedikit, lebih menerima gitu. Kemudian selanjutnya lebih mengutamakan yang subur. Carilah istri yang subur ya, yang bisa memiliki anak yang banyak gitu. Ya, makanya sebelum menikah kita dianjurkan untuk melihat ya, diantaranya dalam melihat muka dan tangannya. Kalau melihat muka ini akan mewakili seluruh tubuhnya. Kalau mukanya baik, insya Allah seluruh tubuhnya baik. Nah, melihat tangan ini akan mewakili kesuburannya. Kalau tangannya baik, insya Allah wanita itu subur. Selain itu juga melihat kondisi saudari-saudarinya. Ya, soalnya saudari-saudarinya subur, baik-baik, maka insya Allah dia juga subur, insya Allah ya. Ya, saudarinya sehat-sehat, insya Allah dia juga sehat-sehat gitu. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini berkaitan dengan apa namanya pernikahan ya, atau ya pernikahan. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Silakan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, kita tunggu pertanyaannya. Insya Allah kita akan jawab. Wallahu a'lam bishawab. Silakan dinyalakan audionya. Kalau terjadi perbedaan agama gimana? Ya, kalau terjadi pernikahan agama memang ya di dalam Islam itu seorang wanita tidak boleh menikah dengan yang berbeda agama. Ya, mau ahli kitab atau non ahli kitab. Tidak boleh, karena biasanya wanita itu ngikut dengan suaminya. Ya, kalau suaminya non muslim ya atau ahli kitab, ini cenderung nanti akan berubah agamanya. Nah, sedangkan kalau laki-laki muslim menikah dengan ahli kitab ya, ini sebagian ulama membolehkan. Sebagian ulama membolehkan karena dia sebagai kepala keluarga ya, diharapkan bisa mempengaruhi ya istrinya itu sehingga mungkin istrinya akan mu'alaf seperti itu. Tapi kalau selain ahli kitab, selain Yahudi Nasrani, maka haram.
Tidak boleh seorang muslim laki-laki menikah dengan non-muslim yang selain ahli kitab, haram hukumnya. Begitu. Tetapi tadi kembali kepada hadis tadi, tungkahul mar'atu li arba ya. Sebisa mungkin memilih karena agamanya. Nah, di antara karena agamanya karena memang dia sama-sama Islam. Sama-sama Islam dan kuat Islamnya itu akan lebih baik. Ya. Islamnya memang punya wawasan, ya, dia punya wawasan Islam, baca Qur'annya baik, pemahaman Islam baik, pengamalannya juga baik. Nah, itu yang diutamakan seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Wih, ya, no. Nggak masalah, awas dulu. Silakan, ada pertanyaan? Dulu.